Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Jepang Gampang. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab di buku Akari ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bab ke-13. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau pastikan dulu nih teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu mempelajari, menghafalkan lagi bunpo ataupun kosakata yang ada dari bab 1 sampai bab 12. Gitu ya teman-teman. Oke, kalau sudah yakin, sudah dihafalkan, dan sudah paham di bab sebelumnya, langsung aja yuk kita belajar untuk bab ke-13 ini. Nah teman-teman, jadi kalau untuk di bab ke-13 ini, kita akan fokus untuk ke dalam pengelompokan kata kerja. Nah sebelumnya kita sudah belajar ya, untuk kata kerja dalam bahasa Jepang itu ada apa saja. Kali ini kita akan belajar kelompoknya, karena dalam bahasa Jepang, kata kerja itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, gitu ya teman-teman. Kita pelajari dulu yuk dari yang pertama, yaitu kata kerja kelompok 1 ya. Nah, jadi kalau untuk kelompok 1 di sini, caranya adalah sebelum kata mas ya, sebelum kata mas di sini, maka kata kerjanya akan diikuti vokal i di paling belakang. Nah, vokal i itu ada apa saja? Di sini disebutkan ya, ada i termasuk di sini ya, kemudian ada ci, ri, kemudian ada ni, bi, mi, kemudian ki, gi, dan juga si. Nah, ini adalah akhiran vokal i di huruf hiragana. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, kalau dalam kalimat contohnya seperti ini, kaimas atau membeli. Nah, sebelum kata mas, di sini ada akhiran huruf i. Ini termasuk kelompok 1. Kemudian ada lagi tachimas atau berdiri. Nah, berdiri di sini juga termasuk ke dalam kelompok 1. Ada kirimas atau memotong ya. Nah, akhirannya ri, kemudian mas, dan lain sebagainya. Yang penting sebelum kata mas di sini harus diikuti huruf yang akhirannya ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut yuk untuk di kata kerja kelompok yang kedua ya. Nah, di sini caranya untuk pengelompokannya ada beberapa ya teman-teman yang termasuk kelompok kedua. Yang pertama, yang sebelum kata mas itu diikuti vokal e. Nah, kalau yang tadi kelompok 1 itu kan hurufnya akhiran ini, tapi kalau untuk yang kelompok 2 itu akhirannya e teman-teman. Contohnya di sini ada tabemas ya, atau makan. Nah, di sini kan ada b ya, akhirannya e. Kemudian ada osiemas ya, memberitahu. Akhirannya juga ada e, dan masih banyak lagi ya yang dengan akhirannya e, seperti itu. Selain yang akhirannya e ya, untuk kelompok kedua ternyata ada lagi nih kata kerja yang termasuk ke kelompok kedua. Nah, kerja yang hanya terdiri 1 huruf sebelum mas ya. Contohnya di sini ada seperti mimas ya. Mimas di sini kan hanya ada 1 huruf hiragana ya, yaitu mi, kemudian langsung ketemu dengan mas. Nah, di sini berarti termasuk ke dalam kelompok 2, yaitu melihat, kemudian imas ada, kemudian ada juga untuk kimas yang artinya memakai. Oke, selain 2 tadi ya yang akhirannya e dan juga yang hanya 1 huruf dalam kata kerjanya, ada juga untuk yang pengecualian. Nah, untuk kata-kata di bawah ini ya, kata kerja ini spesial teman-teman, yaitu pengecualian ya, yang termasuk ke dalam kelompok kedua. Yang pertama di sini ada karimas ya, yang artinya meminjam. Jadi untuk yang di bawah ini kalian perlu hafalkan ya teman-teman, bahwa kata-kata ini termasuk ke kelompok kedua. Kemudian ada okimas, bangun. Kemudian ada abimas, mandi. Dekimas, jadi. Kemudian ada orimas, turun. Dan yang terakhir ada tojimas, menutup. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini perlu diingat-ingat ya, agar nanti tidak keliru. Loh, ini kan akhirannya ri. Nah, bukannya di kelompok 1, bukan ya, karena ini sudah dispesialkan masuk ke dalam kelompok kedua. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk yang terakhir nih teman-teman, ada untuk kata kerja kelompok ketiga. Nah, untuk yang ketiga di sini spesial banget teman-teman, karena sebenarnya hanya ada 2 kata kerjanya, yaitu dengan akhiran simas ya, atau melakukan, dan juga kimas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kimas tadi ada 2 ya, yang 1 tadi memakai termasuk ke dalam golongan kedua. Tetapi kalau untuk yang kimas datang di sini termasuk ke dalam kelompok ketiga. Gitu ya teman-teman.
Nah, tadi kan saya sudah bilang untuk yang akhirannya simas. Nah, hati-hati teman-teman, tidak semua yang akhirannya simas itu termasuk ke dalam kelompok ketiga. Karena apa? Karena hanya untuk kata benda yang bisa ditambahkan simas kemudian menjadi kata kerja ya. Contohnya di sini ada benkyo ya. Benkyo ini adalah kata benda. Ketika ditambahkan benkyo simas menjadi belajar, di sini kita masukkan ke dalam kelompok ketiga, gitu ya. Kemudian ada juga nih untuk yang lainnya ada suri. Nah, suri kemudian menjadi suri shimas ya, menjadi memancing. Nah, seperti ini bisa termasuk ke dalam kelompok ketiga. Nah, tapi teman-teman, untuk yang cara menentukannya seperti apa? Kalau untuk simas, karena bisa jadi dia kelompok ketiga atau bahkan kelompok yang lain. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Jadi dalam kata kerja itu kita perlu hitung kira-kira huruf sebelum simas itu ada berapa. Karena untuk ketentuannya kelompok ketiga itu harus ada 3 huruf hiragana sebelum kata simas. Contohnya di sini ada kata soji. Nah, coba ya, soji kemudian baru ditambah simas ya, artinya bersih-bersih di sini ya. Kalau soji kira-kira ada berapa hurufnya? Ada so, kemudian ada u dan juga ji. Nah, di sini sudah ada 3 ya teman-teman. Jadi ini sudah termasuk ke dalam kelompok ketiga. Karena setelah 3 huruf baru diikuti dengan simas, gitu ya. Berbeda dengan yang di bawah ini nih. Di sini ada nao simas. Nah, kalau kita lihat nao, nah ini baru 2. Simasnya, sinya tidak dihitung ketiga ya, tapi harusnya ada 3 dulu baru ada simas. Jadi untuk nao simas di sini hanya ada 2, tidak bisa digabungkan ke dalam kelompok ketiga. Seperti itu ya teman-teman. Contohnya lagi nih yang akhirannya si tapi tidak termasuk ke dalam kelompok ketiga apa ya? Nah, ada hana simas. Nah, coba hitung yuk. Hana kemudian ada simas. Nah, berarti nggak bisa ya karena baru 2 nih yang kehitungnya. Jadi tidak termasuk kata kerja ketiga. Seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini ada untuk tabelnya juga ya, pengelompokan dari grup 1 sampai ke 3. Kita coba baca yuk. Untuk grup yang pertama, di sini ada kaimas, tadi sudah ada ya, kaimas membeli. Kemudian ada mochimas ya, akhiran chi artinya membawa. Kemudian shirimas artinya tahu. Kemudian shinimas, nah bedanya cuma 1 huruf tapi artinya beda ya. Kalau untuk shinimas itu meninggal atau mati gitu teman-teman. Kemudian ada asobimas atau bermain, ada yomimas membaca, kemudian ada kakimas menulis, ada oyugimas ya akhiran gi yaitu berenang, dan juga naosimas. Nah tadi ya naosimas tidak termasuk kelompok ketiga teman-teman, tapi masuknya ke grup yang ke-1 karena akhirannya si dan huruf depannya hanya ada 2 gitu teman-teman. Kemudian kalau untuk yang grup kedua di sini ada skaremas. Nah kenapa? Karena di sini huruf akhirnya ada re ya, ada vokal e di sini artinya capek, lelah ya. Kemudian ada mimas, tadi sudah disebutkan ya, hanya ada 1 huruf sebelum mas artinya melihat. Kemudian ada okimas. Nah hati-hati, okimas ini kata spesial ya yang termasuk pengecualian tadi artinya bangun gitu teman-teman. Kemudian untuk yang terakhir di grup ketiga di sini ada simas yang tadi ya pengecualian grup ketiga, kimas datang, dan juga di sini ada kekong simas ya artinya menikah juga termasuk ke dalam grup ketiga gitu ya teman-teman. Nah untuk pengelompokan kata kerja ini penting banget teman-teman, jadi harus dihafalkan dulu ya, harus diingat-ingat dulu karena untuk di bab selanjutnya kita akan belajar pengelompokannya ini akan dikembangkan lagi. Jadi kalau misal ini belum paham, kalian boleh untuk ngulang lagi videonya atau bisa tanya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk bumbu selanjutnya ya, yaitu untuk menunjukkan kesukaan, kepandaian, dan keinginan dalam bahasa Jepang. Nah, di sini kalian masih ingat ya bagaimana kalau kita mau bilang benda kemudian ketemu dengan kata sifat ya, yaitu dengan partikel ga. Nah, hampir sama dengan di sini ya. Jadi kita kasih kata bendanya di paling depan, kemudian diikuti dengan partikel ga di belakangnya, dan diikuti dengan suki. Nah, suki ini sebenarnya kata sifat na ya, sukina.
Kemudian bisa juga diikuti dengan jozu. Kalau suki tadi suka ya teman-teman. Kemudian ada jozu yaitu pandai. Ini juga termasuk kata sifat na ya. Jadi jozu des biasanya seperti itu. Dan juga ada hoshi. Hoshi ini juga kata sifat yang artinya ingin seperti itu. Yang diikuti dengan des di belakangnya. Nanti semuanya ditambah des di belakangnya ya. Oke. Nah, selain kata-kata di depan ini, di atas ini kalian bisa kok tambahkan, karena kalau misal kita bilang saya atau suka dengan sate misal, nah kalian juga bisa bilang kebalikan dari suka ya, jadi bisa benci bisa ya. Kemudian kalau ada jozu yang pandai, berarti juga ada yang kurang pandai misal, seperti itu bisa ya teman-teman. Kita langsung lihat ke contohnya yuk biar lebih paham ya. Jadi seperti ini, watashi wa umi no tsuwa ga hoshi desu, gitu ya. Watashi wa umi no tsuwa ga hoshi desu. Nah, di sini ada partikel wa, berarti kita baca dulu sebelum partikel wa ya. Ada saya, kemudian langsung ke belakang hoshi tadi ingin. Ingin, kemudian tur laut. Nah, seperti itu ya. Jadi kita translatekannya dari belakang setelah partikel wa gitu teman-teman. Nah, kemudian ada contoh yang kedua nih, ada kyou wa atsui desu. Ya, dia bilang kalau hari ini panas gitu ya. Kemudian disusul dengan parisu no ice cream nga hoshi desu gitu ya. Jadi dia bilang kalau aduh hari ini panas gitu. Terus diikuti kalimat ingin ya. Ada hoshi di sini, ingin es krim dari Paris. Wah, enaknya kalau panas nih memang makan es krim ya teman-teman. Ini contohnya seperti ini. Kemudian ada lagi nih teman-teman. Ano hito wa nihongo ga josu desu. Nah, gitu ya. Jadi di sini memuji seseorang ya. Kalau orang itu tuh ano hito gitu ya. Kemudian ada josu, pandai bahasa Jepang. Seperti itu teman-teman. Kalian bisa kok gantikan misal selain bahasa Jepang bisa bahasa Indonesia atau dengan benda yang lain, seperti itu bisa ya. Kemudian ada lagi nih contoh terakhir yaitu Arifu sensei wa piman ga kirai desu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, selain suki, kamu juga bisa bilang dengan kirai, yang mana artinya benci ya teman-teman. Jadi di sini kita translatekan dari partikel wa. Jadi guru Arif benci pimang, yaitu paprika gitu teman-teman. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya caranya untuk bagaimana bilang suka, kemudian pandai, dan juga ingin dalam bahasa Jepang. Nah, jadi kalian bisa nih converse ya, suka sama seseorang karena sudah tahu nih caranya seperti apa. Yang penting nanti sebelum apa yang diinginkan, misal kayak tadi ya, yang ini tadi, apa yang diinginkan bendanya diikuti partikel ga, baru kata sifatnya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya untuk di punpo selanjutnya di sini untuk menjelaskan kata kerja bentuk keinginan. Nah, kalau yang tadi di punpo sebelumnya kita bilang ingin, tapi itu ingin sesuatu ya, kayak tadi es krim, ingin misal benda apa seperti itu. Tapi kalau untuk yang nomor 3 di sini kita itu ingin melakukan sesuatu ya, jadi bukan ingin benda lagi tapi ingin melakukan sesuatu. Caranya kita buat kalimatnya dulu yang pertama, kemudian diikuti partikel ga atau partikel o, dan diikuti kata kerja nih yang kita tuh pengen ngelakuin apa. Nah, baru untuk kata mas kita coret, kemudian tinggal digantikan dengan tai desu gitu ya teman-teman. Jadi tai desu di sini sudah artinya ingin gitu ya, jadi ingin melakukan kata kerja di depannya ini, seperti itu ya. Coba kita lihat contohnya ya biar lebih paham. Jadi seperti ini, shumatsu ni ryoko ni ikitai desu gitu ya, shumatsu ni ryoko ni ikitai desu. Nah, kalian bisa translatekan dari belakang ya, ingin pergi, kemudian ryoko itu jalan-jalan, bisa rekreasi, bisa pada weekend ya, pada akhir pekan, seperti itu ya. Jadi artinya sudah ingin melakukan sesuatu. Kemudian untuk contoh yang kedua, nihon no ramen o tabetai desu. Nah, ini bisa nih kalian bilang sama teman kalian, aduh pengen makan ramen Jepang nih. Nah, kayak gitu bisa nih bilangnya seperti ini. Untuk translate-nya dari belakang ya. Jadi ingin makan, karena di sini kan ketemu dengan benda kemudian diikuti dengan kata kerja. Berarti di sini kita pakai partikel o
ya. Tadi kamu bisa kok untuk partikel ga, mungkin untuk contoh yang lain bisa. Di sini kita pakai o juga bisa. Ingin makan ramen Jepang. Seperti itu teman-teman. Kemudian contoh yang terakhir ada contoh seperti ini. Sake ga nomataku nai desu. Nah, seperti itu ya. Kalau yang tadi kita bilangnya ingin melakukan sesuatu. Nah, gimana kalau kita itu nggak pengen ngelakuin itu gimana? Nah, caranya yang contohnya ini ya. Jadi kita bilangnya dari yang tadi ya, caranya kita pakai tai des. Nah, untuk yang negatif ya, untuk yang tidak, berarti untuk i yang paling belakang kita ganti menjadi kunai ya teman-teman. Di sini ada untuk contohnya kita ganti jadi kunai yang artinya tidak. Jadi kalau artinya tidak ingin, nah gitu ya teman-teman, tidak ingin minum osake atau bir Jepang gitu teman-teman, karena nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk di bunpo yang keempat teman-teman ya, yaitu untuk menunjukkan aksi yang ditunjukkan untuk kata kerja atau kata benda di sini. Nah, caranya gimana? Caranya gini, di awal kita kasih untuk tempatnya dulu atau basho ya. Di sini ya kita akan pakai partikel e ya, atau untuk tulisannya memang he tapi cara bacanya e ya teman-teman. Kemudian diikuti dengan kata kerja yang mana masnya harus dicoret ya, atau bisa juga dengan kata benda, kemudian diikuti partikel ni. Nah, baru untuk kata kerjanya ini kata kerja spesial teman-teman ya. Jadi biasanya hanya diikuti dengan ikimas, pergi, kemudian kimas, datang, kaerimas atau pulang. Seperti itu ya. Jadi untuk bunpo kali ini kita itu menjelaskan kegiatannya ini. Jadi kamu bisa pergi untuk. Nah, jadi untuk partikel ni di sini artinya untuk ya teman-teman, untuk melakukan apa? Bisa untuk kata kerja tadi yang masnya harus dicoret atau untuk kata benda ya. Seperti itu. Biar nggak bingung, kita lihat ke contohnya ya teman-teman. Nah, yang pertama ada seperti ini. Daigaku imoto mukai ni ikitai desu. Nah, ini kamu bisa nih tambahkan dengan bunpo yang sebelumnya tadi ya, dengan pakai tai tadi, asalkan kata masnya harus dicoret dulu. Jadi artinya gimana? Dari belakang ya, ingin pergi. Nah, di sini partikel ni diartikan untuk ya, untuk menjemput adik perempuan ke universitas ya. Jadi partikel e di sini artinya ke ya teman-teman. Memang kalau untuk partikel ni mungkin sampai saat ini kalian sudah cukup banyak ya mempelajari partikel ni. Saya harap tidak perlu bingung ya, karena tergantung konteksnya. Bisa diartikan mungkin untuk tempat seperti itu ya. Nah, kalau ini untuk bunpo kali ini artinya untuk, seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk contoh yang kedua ada mainichi toshokan nihongo benkyou ni kimasu. Gitu ya. Jadi setiap hari kita ke belakang datang. Nah, ini di sini untuk ya, untuk belajar bahasa Jepang di ya, atau ke juga bisa, ke perpustakaan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada tempatnya dulu. Di tempat ini ngelakuin apa ya? Tadi ada benkyo, kemudian caranya gimana dengan pergi, ada perpindahan ya. Jadi kita perlu partikel ni di sini. Seperti itu teman-teman. Oke, tidak terasa ya sudah selesai untuk bunpo kali ini, dan di bawah ini ada latihan atau kalian bisa banget untuk mengerjakan latihannya di buku Akari yang sudah kalian punya masing-masing ya. Oh ya, saya ingetin lagi nih, jangan lupa kalian juga untuk menghafalkan bunpo ataupun kotoba yang ada di bab ini juga ya, di bab 13, karena ini penting banget teman-teman untuk kotobanya. Jangan sampai lupa ya untuk dihafalkan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Kalau masih bingung atau ingin ada yang ditanyakan, boleh banget komen di bawah atau langsung tanya ke senseinya ya teman-teman. Oke, ja korekara Nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama desu. Hai, mata mite ne, minasan.